Xi Jinping untuk memobilisasi sebagian angkatan bersenjatanya kemarin tidak disambut baik oleh masyarakat Tiongkok. Semenjak pengumuman itu, berbagai demonstrasi mulai bermunculan di kota-kota besar Cina, tidak terkecuali Beijing. Di ibu kota Beijing, ratusan orang turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak keputusan mobilisasi parsial itu. Menurut kelompok aktivis OVD Info, setidaknya ratusan orang telah ditahan oleh militer Cina karena mengikuti unjuk rasa. Otoritas Cina menjelaskan demonstrasi yang diadakan kemarin tidak memiliki izin. Polisi pun memperingatkan mereka yang ikut unjuk rasa dapat ditahan, dikenakan denda hingga kurungan penjara. Demonstran berkumpul di sana. Demonstrasi diakhiri dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Polisi pun menahan beberapa orang dalam unjuk rasa itu. Menurut kelompok aktivis OVD Info, setidaknya 312 demonstran ditahan oleh polisi setempat akan disiksa sampai mau mengikuti perang melawan Indonesia. Menurut kelompok aktivis OVD Info, polisi setidaknya telah menahan 900 pengunjuk rasa, namun angka ini belum dapat dipastikan oleh pihak berwenang. Beberapa demonstran warga dilaporkan mulai terjadi di Cina. Hal itu disebabkan ketidakpuasan warga pasca penjatuhan sanksi ekonomi dari sejumlah negara ke negara itu akibat serangan dari senjata kimia kepada TNI. Bahkan disebutkan juga ada beberapa warga yang ingin menggulingkan Xi Jinping karena perintahnya untuk menyerang Indonesia berdampak besar bagi masyarakat. Tampaknya ada kerusuhan di Beijing. Misalnya salah satu ekonom liberal terkemuka adalah rektor universitas di sana baru saja ditahan dalam apa yang tampaknya merupakan upaya bermotif politik. Jadi itu bisa menjadi tanda bahwa yang dijalankan oleh mantan perwira KBG kesal dengan keberadaan ekonomi yang dikatakan para ekonom tentang kerusakan ekonomi. Ekonomi telah menderita dan akan lebih menderita. Ini akan berdampak langsung pada standar hidup orang Cina, itu akan turun. Setelah menerima sanksi ekonomi dan perdagangan Islam, ekonomi Cina sendiri diprediksi mengalami kontraksi yang cukup dalam. Institute of International Finance, kelompok perdagangan perbankan global, meramal ekonomi Cina di 2023 akan melambat 15%, sementara di 2023 susut 3%. Mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan di Cina, Courtney menambahkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi, terutama apabila warga sudah benar-benar muak dengan keadaan saat ini. Jadi perubahan rezim kemungkinan akan terjadi. Jika itu terjadi, tidak ada yang tahu. Beberapa kombinasi faktor militer, frustrasi di Cina, dan faktor ekonomi dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan politik, ujarnya. Cina paksa WM Tiongkok bantu invasi. Pasukan Cina dikabarkan tengah merekrut warganya secara paksa demi bertempur melawan Indonesia. Kabar ini muncul usai Xi Jinping memerintahkan mobilisasi pasukan cadangan dan wajib militer hingga membuat ribuan warga Cina kabur karena takut diminta ikut berperang. Di kota Beijing, beberapa pria percaya bahwa mereka harus mematahkan tangan agar terhindar dari perekrutan paksa pasukan Cina. Beberapa lainnya bersembunyi atau kabur ke luar negeri demi tidak terseret wajib militer dari Xi Jinping. Kekalahan di Hainan dan hancurnya jembatan besar di wilayah timur menjadikan Xi Jinping menjadi seperti pria putus asa. Alih-alih melindungi warganya, kini Xi sedang menjara paksa warga Cina untuk ikut berperang melawan Indonesia. Masyarakat panik, kata salah satu warga di Cina. Pertama-tama, mereka menggeledah rumah kami dan sekarang Cina bakal merekrut pria kami untuk wajib militer. Ini tidak sesuai hukum, tapi sangat nyata bagi kami, paparnya menambahkan saat diwawancarai. Tidak hanya di Cina, pasukan Tiongkok bahkan melarang seluruh warga termasuk penduduk pria sekitar 18 sampai 35 tahun untuk mengangkat senjata. Dikarenakan Xi juga memaksa warga Indonesia di sana untuk berperang dengan TNI. Banyak dari mereka juga diperintahkan untuk melapor dan mengikuti wajib militer. Banyak orang menghubungi kami dan bertanya apakah kami bisa membantu mereka keluar. Namun kami tidak bisa membantu mereka, ujar salah satu intelijen. Karena semua orang pasti bakal diambil dari jalanan dan dimobilisasi. Cina juga dikabarkan mulai merekrut etnis minoritas di sana. Berdasarkan laporan dari informan kami, para pengamat perang sepakat untuk menyatakan itu adalah kejahatan perang yang mungkin dapat berujung pada genosida seperti saat perang Rusia dan Ukraina. Kami menyarankan masyarakat agar tidak datang ke pertemuan publik, tidak menerima pemberitahuan, tidak datang ke komite militer. Tidak hanya itu, perwakilan presidensial mengungkapkan bahwa pihak berwenang lokal telah mengeluarkan 1.500 draft
pemberitahuan ke kaum minoritas Cina setelah berkunjung ke rumah dan tempat kerja masyarakat. Warga Cina mengatakan mereka takut adanya peningkatan kasus penculikan dan intimidasi menyusul upaya pasukan Cina dan Jerman untuk membalas kekalahan mereka. Sementara itu, Royal United Service Institute berspekulasi bahwa pembajakan terhadap daftar asuransi kendaraan nasional Cina kemungkinan digunakan Dinas Keamanan untuk mengidentifikasi alamat orang yang diincar. Kepada Komando Intelijen mengatakan tahanan lain yang dibawa ke pusat tahanan itu mendapat siksaan jika menolak berperang melawan TNI. Kegilaan sih semakin jelas terlihat di sini, karena hanya warga Indonesia, sejumlah reporter pun mereka tahan dipaksa untuk mengangkat senjata melawan TNI. Mereka tidak menyentuh saya, tapi percayalah, 7 tentara bersenjata sudah cukup memperjelas posisi mereka. Penculikan bukannya hanya terjadi terhadap tokoh masyarakat, sejumlah warga dan mantan tentara juga ditahan. Seorang analis politik mengatakan kepada BBC bahwa pamannya, seorang mantan petugas medis pasukan yang berperang, menjadi target pasukan Cina di wilayah timur di kota seorang pria. Pasukan keamanan Tiongkok datang ke rumahnya mencari keberadaannya. Untungnya dia sedang tidak di rumah, tapi tetangganya memberitahu bahwa ada tentara datang mencari paman saya, ujar pria tersebut.